In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Akhirnya kita di sini untuk membuat rencana. Kita mau menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, kabarnya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio divisioner. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan adalah Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di tanah kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kekuasaan yang kosong ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Setuju, benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Sultan Syahrir karena ini waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang karena kemerdekaan ini adalah milik kita sendiri. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Apa pendapat Anda demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari pihak Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Yusuf Kunto tiba di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Karno. Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bicara dengannya. Ada keperluan apa? Begini Bu, kita ada hal yang ingin kita bicarakan kepadanya. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan masuk. Silakan duduk, saya panggilkan Kang Mas dulu. Ya, kamu terima kasih. Kang Mas, Kang Mas. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerang pada sekutu dari radio. Saya dan para pemuda sudah rapat dan memutuskan agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan kepada PPKI karena PPKI ditugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia ini? Kita harus bangkit untuk memerdekakan sendiri. Mengapa kita harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Dan bagaimana kita akan tegakkan kekuatan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah dialami oleh rakyat kita selama ini. Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu
oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri terlebih dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para pemuda tersebut berpamitan dengan Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan menguasai negara ini. Untuk masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus yang akan mendatang. Gimana, Bung? Iya, lagi pula mereka semua masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Baik, Bung, kita sepakat semuanya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, namanya golongan tua, kita akan menyetujui, kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar terjauh dari pengaruh Jepang? Kita mengasingkan mereka. Bagaimana jika kita mengasingkan di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang yang dipimpin oleh Sujanjo Singge? Bagaimana saudara saya? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada pukul 3 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Haji Saleh dan Wikana. Waalaikumsalam, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Maaf akan kelancangan ini, Bung, demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah masalah ini sudah dikatakan di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? Karena itu buatan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu menjadi janji manis belaka? Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu dari Jepang itu? Kita memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang bertahun-tahun terganggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berat bebas dan inilah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin, oke? Karena pengetahuan ikut saya. Kesempatan tidak akan dua kali, Bung. Apa yang kalian katakan itu benar dan saya mendukung mereka.
Tapi apakah bisa? Apakah mungkin semua ini bisa kita lakukan? Tentu, mungkin Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa melakukannya. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5 sore, Ahmad Subarjo yang dikawal oleh pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya, kami akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, Bung. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah berbeda Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan melaksanakannya nanti malam. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk melaksanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan berpendapat kepada yang dibutuhkan. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Apa kalian punya pendapat mengenai permasalahan ini? Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Apa kalian punya pendapat mengenai permasalahan ini? Menurut saya, naskah proklamasi lebih baik jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kita sepakat bahwa kemerdekaan ini tidak ada campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani para hadirin, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Iya, saya setuju. Saya mengusulkan bagaimana jika Anda dan Bung Hatta selaku wakil bangsa Indonesia yang menandatangani naskah tersebut. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, Gini? Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang memberikan jalan kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Bukankah kita butuh bendera? Lalu bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjadikan benderanya? Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu punyanya warna kain merah dan putih. Tidak apa-apa, Bu. Buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita ada niat. Oke, baiklah. Ibu punya ide, bagaimana kalau kita menamai bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamai bendera itu Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting ini. Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun. Setiap perjuangan pasti ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap harus teguh. Meskipun dengan adanya Jepang di tanah kita, usaha kita untuk memerdekakan Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini. Di zaman Jepang, tampaknya kita terlalu bersandar kepada Jepang. Tetapi hakikatnya, kita sendirilah yang harus berdiri sepenuh tenaga. Tetap kita harus percaya dengan apa yang kita miliki. Sekarang tibalah saatnya untuk kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai keindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka, 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 merdeka. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera, siap. Kepada bendera Sang Merah Putih. Hormat. Gerak.